Selamat pagi semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Kelompok 2 terdiri dari anggotanya yaitu saya sendiri Evelyn dan juga Charlie, Chris, Domi, Chandra, Dava, dan juga Farida. Jadi di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang contoh kasus pelanggaran hak dan kewajiban yang pernah terjadi di Indonesia. Jadi, kasus yang kami bahas adalah gereja di Medan yang dibubarkan oleh massa saat ingin memulai ibadah. Peristiwa ini terjadi pada hari Minggu 13 Januari 2019 pada pukul 10.30 WIB. Saat mereka ingin memulai ibadah, gereja mereka diserang dan memaksa gereja untuk ditutup. Selain itu, orang-orang memaksa masuk untuk mengacaukan ibadah mereka. Banyak peristiwa semacam ini yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya atau bahkan setelah peristiwa ini terjadi, sehingga banyak dari mereka yang meminta keadilan terkait peristiwa semacam ini. Peristiwa pembubaran gereja ini merupakan peristiwa yang melanggar hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yang akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Kasus pembubaran gereja di Medan ini adalah bentuk pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kenapa demikian? Karena hak umat Kristiani untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama masing-masing di tempat ibadah masing-masing direnggut oleh umat agama lain yang hendak membubarkan ibadah mereka. Lalu ini juga adalah bentuk pelanggaran kewajiban umat agama lain yang seharusnya mereka berkewajiban untuk menghargai umat beragama untuk beribadah sesuai agama masing-masing sesuai dengan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena demikianlah ini melanggar hak dan kewajiban dari warga negara di Indonesia. Ketika terjadi pelanggaran hak-hak warga negara seperti yang terjadi pada kasus gereja di Medan, pemulihan hak bisa dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, pemerintah dapat melakukan dialog dengan semua pihak yang terlibat untuk mencari solusi yang adil dan bijaksana. Kedua, lembaga hukum harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan konstitusi dan hukum yang berlaku. Ketiga, pemerintah harus memberikan jaminan keamanan dan kebebasan beribadah bagi semua warga negara. Dan terakhir, edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghormati hak-hak sesama warga negara. Di Kota Solo, contoh nyata pemulihan hak beribadah terjadi ketika Wali Kota Gibran Rakabuming Raka mengambil tindakan tegas terhadap penutupan paksa dua gereja. Beliau menunjukkan sikap toleransi dan keberanian dengan membuka kembali gereja-gereja tersebut, memastikan bahwa kebebasan beribadah tetap terjaga sesuai dengan konstitusi. Menurut pendapat dari kelompok kami, tindakan menggusur orang yang sedang beribadah di gereja tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Setiap individu berhak untuk mempraktikkan agama dan kepercayaannya tanpa takut akan intervensi dan gangguan dari pihak lain. Lebih baik untuk mencari solusi secara kolaboratif antara pemerintah, gereja, dan pihak terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ada pula kasus pemulihan hak dan kewajiban yang dimaksud Fariza yang telah kami cari adalah tentang Gibran menolong umat Kristiani membuka kembali gereja yang pernah digusur ataupun ditutup di kota tertentu. Jadi dari contoh kasus yang sudah kita ambil, kenapa sih kasus tersebut termasuk pemulihan hak dan kewajiban suatu negara dan warga negara? Karena dalam kasus tersebut pemerintah membantu umat Kristiani mendapatkan kembali hak mereka sebagai warga negara, yaitu dapat beribadah di tempatnya dengan nyaman. Dan Gibran selaku pemerintah daerah berupaya menjalankan kewajibannya dengan menunjukkan sikap toleransi kepada masyarakat sekitar dengan membantu pembukaan gereja yang awalnya ditutup dan didemo oleh warga sekitar, sekarang menjadi tempat beribadah yang dapat digunakan oleh umat Kristiani. Gibran juga membantu mengurus surat perizinan beribadah untuk gereja itu dengan mengirimkan dua bahannya untuk mengurus surat izinnya. Terima kasih Domi sudah memberikan penjelasan singkat mengenai tindakan pemulihan yang diambil oleh Wali Kota Solo. Pendapat kami mengenai tindakan pemulihan yang diambil oleh Gibran Rakabuming Raka adalah sebuah tindakan yang menunjukkan komitmen kuat terhadap toleransi beragama dan juga kebebasan beribadah. Langkah Gibran untuk turun tangan secara langsung menyelesaikan masalah penyegelan tempat ibadah menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan proaktif dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Solo. Selain itu, dengan meminta para pengurus gereja untuk melengkapi izin-izin yang diperlukan, tindakan Gibran juga menegaskan pentingnya kepatuhan rumah ibadah terhadap regulasi yang berlaku.
sembari tetap memberikan dorongan agar hak beribadah dapat diakses dengan mudah oleh seluruh warga tanpa hambatan dari siapapun. Sebagai warga Indonesia, perlu diingat juga bahwa fakta bahwa banyak juga rumah ibadah beragama mayoritas yang tidak memiliki surat izin. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai kasus pelanggaran maupun pemulihan hak dan kewajiban warga negara, serta pendapat kami terhadap beberapa kasus yang kami ambil dalam video ini. Sekian, terima kasih.